Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Raihan Permana dengan NPM 2315061082 dari kelas TIB. Di sini saya memilih tema tentang IoT, lebih tepatnya tentang pemanfaatan IoT di bidang pertanian. Jadi menurut pendapat saya, pemanfaatan IoT di bidang pertanian memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan IoT dapat sangat membantu para petani untuk mengelola pertanian secara lebih efisien dan produktif, yang tentu saja dapat meningkatkan hasil pertanian dan mesejahterakan para petani. Namun, pemanfaatan IoT di bidang pertanian juga perlu memperhatikan masalah keamanan data dan integrasi teknologi dalam pertanian yang lebih luas. Lalu, berbicara tentang IoT, sebenarnya apa sih definisi IoT di bidang pertanian? Jadi, definisi IoT di bidang pertanian itu merujuk pada jaringan perangkat yang terhubung dan saling berkomunikasi untuk memonitor, mengontrol, dan menjalankan proses pertanian secara otomatis. Yaitu contohnya yang pertama ada sistem irigasi pintar yang berguna untuk memantau kelembapan tanah dan kondisi cuaca untuk mengatur irigasi secara otomatis, menghemat air, dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, ada peternakan pintar, memantau kesehatan dan lokasi-lokasi hewan, mengatur pemberian pakan dan suhu, serta memberikan peringatan dini jika ada ancaman penyakit. Lalu yang ketiga ada greenhouse pintar, yaitu mengontrol suhu, kelembapan, dan pencahayaan sesuai kebutuhan tanaman dan menciptakan lingkungan optimal untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Lalu apa aja sih manfaat penerapan IoT di bidang pertanian? Jadi, manfaat dan potensi pemanfaatan IoT di bidang pertanian, yang pertama ada peningkatan efisiensi. Dengan IoT, petani dapat memantau dan mengontrol kondisi pertanian secara real time, meminimalkan limbah dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu yang kedua ada peningkatan produktivitas. Penggunaan teknologi IoT dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan hewan, serta menghasilkan pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Dengan monitoring yang menyeluruh, petani dapat memastikan kualitas produk yang lebih tinggi, serta memenuhi standar pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun dalam penerapan IoT bidang pertanian juga memiliki beberapa tantangan dan hambatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada ketersediaan infrastruktur. Penggunaan IoT memerlukan infrastruktur internet yang dapat diandalkan, terutama di daerah pedesaan yang sering mengalami keterbatasan jaringan. Lalu yang kedua ada kompleksitas teknologi. Implementasi dan pengelolaan teknologi IoT memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam, yang mungkin tidak dimiliki oleh semua petani. Lalu yang ketiga ada keamanan data. Perangkat dan sistem IoT rentan terhadap serangan cyber, sehingga perlindungan data dan privasi menjadi tantangan dalam penerapan IoT di bidang pertanian. Namun tenang saja, karena ada solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, investasi dalam infrastruktur. Meningkatkan anggaran untuk memperluas jaringan dan memastikan ketersediaan infrastruktur yang handal. Lalu yang kedua ada pembuatan kebijakan yang mendukung, yaitu mengembangkan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendorong adopsi, perlindungan privasi, dan inovasi dalam penerapan IoT. Lalu yang ketiga, kolaborasi dengan sektor swasta. Mendorong kemitraan antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam mengatasi tantangan penerapan IoT. Lalu, ide saya sendiri dalam penerapan IoT di bidang pertanian, yaitu Smart Agriculture. IoT digunakan untuk memantau pertanian dan peternakan untuk membantu para petani memantau kondisi tanaman, ternak, kadar air, dan cuaca untuk meningkatkan produktivitas. Smart Agriculture adalah sistem pertanian cerdas atau disebut juga sebagai smart farming. Sistem ini memanfaatkan teknologi dan inovasi sehingga kegiatan petani menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu, Smart Agriculture juga membantu petani untuk meningkatkan produksi sekaligus mencapai ketahanan pangan melalui teknologi. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.